Dalam beberapa dekade terakhir, manusia berupaya menggali informasi mengenai planet yang dekat dengan bumi, yakni planet Mars. Bahkan, beberapa pihak mengatakan bahwa mereka bisa saja membawa manusia melakukan perjalanan ke Mars. Beberapa pihak lainnya mengatakan bahwa planet Mars memiliki potensi kehidupan. Lantas, bagaimana sebenarnya keadaan dan situasi di planet tersebut? Apakah manusia benar-benar bisa melakukan perjalanan ke Mars? Mari kita bahas bersama-sama. Mars adalah planet yang memiliki hamparan tandus tak berujung. Planet ini seperti gurun berbatu yang memiliki banyak gunung berapi yang tinggi. Di planet ini pula, terdapat banyak kawah raksasa yang menandakan adanya tabrakan asteroid atau benda langit lainnya di masa lalu. Secara teori, jarak terdekat Bumi dan Mars adalah ketika Mars berada pada titik terdekatnya dengan matahari dan Bumi berada pada titik terjauhnya. Ketika posisi ini terjadi, jarak keduanya berada sekitar 56 juta kilometer. Profesor fisika Craig Patton dari University of California menyebut waktu yang diperlukan untuk mencapai Mars adalah sekitar 9 bulan dengan perhitungan mengenai orbit dan efisiensi bahan bakar wahana antariksa. Ukuran Mars lebih kecil dari Bumi. Luas permukaan Mars kira-kira sama dengan gabungan semua benua kita. Masanya adalah 11% dari massa Bumi dan gravitasinya sekitar 62% lebih rendah dari tarikan gravitasi Bumi. Di planet Mars, terdapat sebuah gunung berapi terbesar di tata surya yang dikenal dengan nama Olympus Mons. Luas Gunung Olympus mencapai 300.000 km persegi, hampir setengah luas Pulau Kalimantan. Gunung Olympus memiliki tinggi sekitar 26 km, kira-kira 2,5 kali ketinggian Gunung Everest. Karena Gunung Olympus sangat tinggi, tekanan atmosfer di atas 50 kali lebih rendah daripada di kaki gunung. Selain itu, kepadatan atmosfer di planet ini juga sangat rendah, sekitar 160 kali lebih tipis dibandingkan dengan Bumi. Hal ini menyebabkan alat yang dikirim manusia ke Mars, yaitu probes, tidak bisa turun di atas Gunung Olympus. Gunung Olympus termasuk ke dalam tipe gunung api perisai dan memiliki lereng yang sangat terjal dan membentuk jurang. Tinggi jurang ini sekitar 7 km. Hipotesis mengatakan bahwa hal ini terbentuk oleh karena badai pasir yang terus-menerus terjadi. Bergeser ke tenggara, kita akan berada di tempat yang sangat luas, yaitu Tharsis. Dataran tinggi vulkanik ini dibentuk oleh aliran lava yang mengeras, menutupi sekitar 1/4 dari keseluruhan permukaan. Tharsis memiliki luas sekitar 30 juta kilometer persegi atau sebanding dengan luas dari benua Afrika. Tharsis terdiri dari puluhan gunung berapi perisai yang tumpang tindih. Salah satunya adalah Arsia Mons yang memiliki tinggi 19 km. Dalam miliaran tahun, letusan gunung-gunung ini melepaskan gas karbon dioksida dan uap air ke udara. Jumlah ini cukup untuk menutupi planet dengan atmosfer yang 1,5 kali lebih padat. Hal ini memungkinkan kondisi masa lalu Mars lebih menguntungkan untuk kehidupan. Sayangnya, dengan gravitasi yang relatif lemah, planet ini gagal mempertahankan atmosfer tersebut. Mari kita bergeser ke arah timur. Kita akan berada di tempat dengan nama Valles Marineris. Tempat ini merupakan sebuah Gargantua Canyons atau ngarai raksasa. Lebar ngarai ini mencapai 600 km dengan kedalaman lebih dari 11 km. Penelitian mengungkapkan bahwa Valles Marineris merupakan bagian dari tahap awal pembentukan planet Mars. Di sebelah utara Valles Marineris, dataran relatif lebih mulus. Daerah ini disebut sebagai Kris Planitia. Di tempat inilah Viking Probe mengirimkan gambar landscape berwarna pertama ke Bumi. Bergerak ke tempat lainnya, yaitu Utopia Planitia.
Tempat ini adalah dataran rendah yang luas yang terdiri dari kawah-kawah yang diperkirakan hasil dari tabrakan asteroid. Tempat ini memiliki diameter 3.300 km dan memiliki permukaan yang agak rata. Pada bulan Mei tahun 2021, alat jelajah milik Cina mendarat di Utopia Planitia. Alat ini mengirimkan berbagai gambar ke bumi. Sayangnya, ia tidak menemukan air di tempat ini setelah menggali lapisan permukaannya sedalam beberapa meter. Ada sebuah tempat di Mars dengan nama Kawah Jezero. Kawah berukuran 49 km ini merupakan fokus perhatian manusia selama beberapa tahun ke belakang. Di tempat ini, helikopter pertama terbang di luar bumi dan menjelajahi dasar kawah sejak tanggal 18 Februari 2021. Kawah ini dipilih karena dipercaya sebagai tempat paling menjanjikan untuk menemukan jejak kehidupan di planet Mars. Kawah Jezero diperkirakan terbentuk 4 miliar tahun yang lalu setelah benda langit besar jatuh di Mars. Pada saat itu, atmosfer pada planet sebanding dengan di bumi dengan permukaan suhu mencapai 50 derajat Celcius. Hal ini diteliti berdasarkan sampel batuan yang diambil oleh probes dari dasar kawah. Dari hasil ekstrak sementara, batuan-batuan diperkirakan pernah mengalami kontak dengan air. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan setelah sampel batuan ini sampai ke bumi. Probes dirancang beroperasi di Mars selama 14 tahun. Masih ada ratusan benda yang akan diteliti oleh alat ini, maka dari itu, eksplorasi planet Mars belum berakhir. Dengan semua upaya dari para peneliti, planet Mars masih menyimpan sejuta misteri. Mungkin di waktu mendatang, manusia sungguh-sungguh dapat menginjakan kaki di permukaan planet Mars. Demikian pembahasan kita mengenai penjelajahan planet Mars. Kira-kira topik apa yang akan kita bahas di episode selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.